Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rizka STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Geofisika Geoteknik B. Di sini saya Ria Marta dengan NIM 122120033 dari kelompok Geolistrik B akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek BES dengan judul Identifikasi Zona Rembesan pada Embung ITERA berdasarkan analisis data geolistrik dua dimensi menggunakan konfigurasi Werners-Klambersi. Adapun latar belakang pada penelitian kali ini, yaitu embung merupakan salah satu infrastruktur penting dalam pengelolaan sumber daya air, terutama untuk menampung dan mengendalikan aliran air di permukaan. Di ITERA sendiri, embung itu dibangun untuk mendukung pengaturan air di kawasan kampus sejak tahun 2012. Nah, zona rembesan pada embung merupakan permasalahan kritis yang berpotensi menurunkan kestabilan tanggul, memicu erosi internal, serta mengurangi kapasitas tampung embung. Nah, hal inilah yang kita akan mendeteksi dini terhadap rembesan sangat kita perlukan untuk menjaga integritas struktur dan menjamin keamanan operasional embung. Namun, rembesan sulit dideteksi secara langsung karena sifat aliran air itu di bawah permukaan tidak terlihat dari pemeriksaan visual oleh metode penggalian konvensional. Nah, metode geolistrik dua dimensi dengan konfigurasi Werners-Klambersi kita pilih sebagai teknik non-invasif yang mampu mendeteksi anomali resistivitas akibat rembesan air secara efektif. Konfigurasi ini memberikan keseimbangan yang baik antara resolusi lateral dan vertikal sehingga sangat sesuai untuk pemetaan jalur rembesan pada embung. Dengan tujuan penelitian kita adalah untuk mengidentifikasi dan memetakan zona rembesan pada embung ITERA menggunakan metode geolistrik konfigurasi Werners-Klambersi. Adapun metode pada penelitian kali ini dapat kita lihat pada peta desain akuisisi. Di sini lokasi penelitian kita berada di ada 4 embung yang berbeda. Yang pertama itu embung A, yang kedua embung B, yang ketiga embung C, yang keempat itu embung E. Dengan masing-masing embung itu panjang lintasan itu 70 meter dengan spasi 2 meter dan jumlah elektroda yang kita gunakan itu ada 36 elektroda. Lalu di sampingnya ini merupakan dari peta geologi dari lokasi penelitian. Dapat dilihat bahwa di lokasi pengukuran kita ini itu berada di formasi Lampung yang didominasi oleh batuan tuf dan batu lempung. Lalu kenapa kita menggunakan metode geolistrik? Yang dimana metode geolistrik ini yang kita akan mengukur dari sifat kelistrikan batuan di bawah permukaan, terutama resistivitas dan tahanan jenis batuan terhadap aliran listrik untuk memetakan struktur geologi bawah permukaan. Adapun konfigurasi yang kita gunakan itu konfigurasi Werners-Klambersi di mana terdapat 4 elektroda, 2 elektroda arus dan 2 elektroda potensial dengan jarak pada elektroda ini konstan. Adapun nanti data yang kita peroleh, kita akan olah menggunakan software dari RStudin. Kemudian akan kita melakukan 2 inversi, yaitu inversi least square dan juga robust inversion. Secara konsep, inversi dari least square ini menghasilkan pemodelan yang dengan variasi yang smooth dan error yang rendah, sedangkan untuk robust inversion itu pemodelan penampangnya itu smooth dengan nilai resistivitas yang tinggi. Lalu ini merupakan hasil dari penelitian kita kali ini. Yang pertama itu ada di embung A. Dapat kita lihat bahwa daerah yang kita identifikasi sebagai zona rembesan itu berada di kotak yang dihitamin ini.
Kenapa kita bisa dapat mengidentifikasi ini sebagai zona rembesan? Dapat dilihat bahwa ada air yang mengalir dari bagian embung melalui lapisan pasir tufan yang permeabel, kemudian dia tertahan oleh lapisan yang kedap sehingga dipaksa bergerak secara lateral mengikuti batas litologinya. Lalu di yang embung B ini itu kita tidak menemukan bahwa ada zona yang kita identifikasi sebagai zona rembesan, karena di sini dapat dilihat bahwa di penampang ini itu terlihat bahwa batuannya kompak. Namun dibandingkan dengan embung C di sini itu kita lihat bahwa dengan resistivitas yang rendah terdapat adanya kedap air di embung C, dan juga sama untuk di embung D itu dapat kita lihat di paling ujung ini itu merupakan diidentifikasi sebagai zona rembesan dari bawah permukaan embung, dari bagian embungnya. Adapun kesimpulan dari penelitian kali ini adalah zona resistivitas yang rendah muncul pada embung A, C, dan E yang menunjukkan adanya aliran air di bawah permukaan yang mengikuti batas antara lapisan permeabel, pasir tufan, dan impermeabel, lempung tufan. Sebaliknya, embung B itu memperlihatkan karakter bawah permukaan yang lebih kompak sehingga tidak menunjukkan indikasi jalur rembesan. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, dan juga saya ucapkan terima kasih.